Ketika kamu mempunyai riwayat hipertensi 1 atau 2 tahun yang lalu, dan seketika tensi itu kamu kambuh, jangan sembarangan minum obat sebelum kamu konsultasikan dulu dengan dokter. Kayak Apoteker Fitri, mari kita bahas mengenai masalah hipertensi. Ada 2 sebab seseorang dikatakan hipertensi, yaitu penyebab dari hipertensi primer dan sekunder, di mana primer itu tidak tahu penyebabnya dari mana, sekunder efek dari pengaruh obat-obat lain. Seseorang dikatakan tensi darah yang normal itu ketika menginjak sistolik 120 dan nilai diastoliknya 80. Dan ketika seseorang dianggap menjadi hipertensi tingkat 1, itu ketika tensi darahnya sistolik 140 sampai dengan 159 dan diastoliknya mencapai nilai 90 sampai dengan 99. Hipertensi grade 2 terjadi jika tensi darah itu mencapai nilai sistolik 160 dan diastolik lebih dari 100. Jadi kenapa sih seseorang yang sudah minum rutinan obat hipertensi itu tidak disarankan untuk selalu membeli obat tanpa konsultasikan dulu dengan dokter? Nah, sekarang kita bicara mengenai penggolongan obat hipertensi. Ada 8 golongan obat yang orang awam itu tidak tahu apa sih jenis apa yang harus diminum. Pertama ada golongan diuretik dengan cara kerja mencegah reabsorpsi natrium, kalium, klorida. Maka seseorang itu dikasih terapi seperti furosemid, hidroklotiazid, atau bisa jadi terapi spironolakton. Dan dari masing-masing obat yang tadi saya sebut itu mempunyai cara kerja masing-masing loh. Kemudian yang kedua ACE inhibitor, yaitu menghambat enzim pengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Contohnya seperti captopril, ramipril, lisinopril, pokoknya yang akhirnya pril. Kemudian yang ketiga ada golongan ARB. Tapi bukan ARB dalam saham-saham jadi turun ya. Jadi ARB ini cara kerjanya menghambat reseptor angiotensin 2. Contoh obatnya seperti irbesartan, losartan, kandisartan. Kemudian yang keempat ada alpha blocker, yaitu menghambat alpha adrenergic. Contoh obatnya doxazozine, radiosine, tapi ini biasanya dipakai untuk pasien-pasien yang mempunyai riwayat BPH. Kemudian yang kelima ada golongan beta blocker. Golongan ini yang menghambat reseptor beta adrenergic. Contoh obatnya seperti propanolol, atenolol, bisoprolol, metoprolol. Keenam ada vasodilator dengan cara kerja memperlebar pembuluh darah hanya dengan menggunakan obat hidralazin. Ketujuh ada golongan CCB yang bekerja menghambat kanal ion kalsium. Obat ini sering banget dipakai amlodipin, nifedipin, verapamil, diltiazem. Terakhir ada sentral alpha 2 agonis, mana cara kerja obat ini menstimulasi reseptor alpha 2 adrenergic di otak. Contoh obatnya klonidin, metildopa. Nah, makanya jangan asal minum obat sebelum konsultasikan dulu dengan dokter ya, karena obat-obatan hipertensi itu banyak macamnya, banyak golongannya. Untuk video selanjutnya, mari kita bahas mengenai hipertensi untuk penggunaan ibu hamil.